Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 27. Bian cukup terkejut karena ternyata keluarga Ira bukanlah dari keluarga sembarangan. Ia tahu betul bahwa Muh adalah pemilik rumah sakit dan Zain merupakan dokter ternama. Saat ini suasana di ruang tamu rumah Muh cukup menegangkan, terutama bagi Bian. Ia yakin Zain tidak akan merestui hubungannya dengan Ira. Namun ia yang sangat mencintai Ira itu tak ingin menyerah begitu saja. Bian sudah tidak peduli meski Intan akan menjadi iparnya. Apalagi saat ini Bian sudah tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk Intan. Sebab hatinya sudah berpaling pada Ira. Ia hanya merasa tidak nyaman jika bertemu dengan Intan. Apa hubungan kalian? Tanya Zain terus terang. Ia memang tidak pernah bisa basa-basi. Mungkin lebih baik saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Om, Tante, nama saya Fabian Malik Adnan. Saya merupakan seorang tentara yang bertugas di perbatasan. Mungkin Om sudah mengenal orang tua saya. Ucap Bian. Ia tahu bahwa ayahnya memiliki hubungan baik denganmu. Oh iya? Memang siapa orang tua kamu? Muh balik bertanya. Irawan Yusuf Adnan. Jawab Bian. Jenderal Irawan. Tanya Muh pura-pura kaget. Masa papa nggak kenal? Aku aja tahu. Sahut Zain kesal. Ya, papa memang berhubungan baik dengan Pak Irawan. Tapi belum pernah bertemu dengan anaknya. Sahut Muh. Saat ini saya menjalin hubungan dengan putri bapak. Insya Allah, apabila tidak ada halangan, jika saya sudah bebas tugas 2 bulan lagi, saya dan keluarga akan datang melamar Ira. Jelas Bian yakin. Ia tidak ingin menundanya lagi. Bagi Bian, ini justru kesempatan baik untuk menyampaikan niat baiknya terhadap Ira. Ira langsung menoleh ke arah Bian. Ia tak menyangka Bian akan seberani itu. Sedangkan Zain sangat terkejut mendengar ucapan Ira. Mana bisa begitu? Tanya Zain tegas. Emangnya kenapa tidak, Jane? Sahut Muh. Ia seolah tak berdosa. Muh tidak ingin Zain menghubungkan masalah Bian dan Ira dengan masa lalunya. Bisa kita bicara empat mata? Tanya Zain, ia tidak ingin berdebat di hadapan orang tuanya. Mau apa sih bang? Ari balik bertanya. Ia tidak ingin Zain memaksa Bian untuk mundur. Abang hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Jika dia tidak punya niat jahat, kamu nggak perlu takut. Sahut Zain. Untuk aku atau untuk abang? Tanya Ira kesal. Sudah, kamu jangan berdebat. Ucap Bian berusaha menenangkan. Mari. Ajak Bian, ia terlihat sangat gentle. Hal itu membuat Muh dan Rani semakin yakin untuk menjadikan Bian sebagai menantu mereka. Zain berdiri dan mengajak Bian keluar rumah. Apa maksud kamu mendekati adikku? Tanya Zain terus terang. Karena saya cinta Ira. Jawab Bian jujur. Apa kamu yakin? Aku masih ingat betul bagaimana dulu kamu selalu mendekati istriku. Aku harap kamu tidak menjadikan Ira alat atas niat jahat kamu. Tuduh Zain. Aku minta maaf jika pernah salah paham. Pertama, aku sama sekali tidak tahu bahwa Ira adalah adik Anda. Kedua, dulu aku berani mendekati Intan karena tidak tahu bahwa kalian sudah menikah. Ucap Bian. Ketiga, hubungan kami tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Bagiku, masa lalu sudah berakhir, dan aku ingin menjalani masa depan dengan Ira. Jelas Bian tegas. Apa kamu yakin bisa menjalani hubungan sebagai ipar dengan wanita yang pernah kamu sukai? Tanya Zain. Apa Prof takut Intan akan berpaling pada saya? Skak Bian. Kamu? Zain kesal karena Bian membalikkan pertanyaannya. Saya cukup tahu diri.
Saya tidak mungkin mempermainkan sebuah pernikahan hanya untuk hal seperti itu. Sebagai seorang tentara, pada negara saja saya sudah disumpah untuk setia, apalagi pada wanita yang saya cintai. Jelas, Bian. Zain terdiam. Ucapan Bian cukup masuk akal. Lagi pula, Prof tidak perlu khawatir. Saya sudah punya rumah untuk kami tempati nantinya. Jadi setelah menikah nanti, jika Prof tidak ingin saya bertemu dengan Intan, maka sebisa mungkin saya akan menghindar. Lanjut, Bian. Ucapan Bian membuat Zain merasa seperti orang picik. Oke, kalau memang kamu benar-benar mencintai Ira, aku setuju. Tapi aku minta jangan pernah sekalipun kamu menyakiti hati adikku. Ucap Zain. Pasti, aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan wanita yang aku cintai. Jawab Bian yakin. Zain yang masih kesal pada Bian itu langsung balik badan. Ia sudah tidak tahu harus bicara apa lagi. Ia pun tidak mungkin berubah baik begitu saja. Saat Zain dan Bian masuk, Ira sangat penasaran apa yang dikatakan oleh mereka. Bang bisa ngapain? Tanya Ira pada Zain. Kamu jangan khawatir. Ucap Bian pelan. Mendengar ucapan Bian, Ira pun sedikit lebih tenang. Jadi bagaimana? Tanya Muh. Insya Allah sesuai rencana. Jika saya sudah pulang dari perbatasan, saya akan langsung melamar Ira. Jawab Bian. Alhamdulillah. Ucap Muh dan Rani. Ira pun bahagia mendengarnya, sedangkan Zain tidak mengucapkan apapun, sebab ia masih merasa berat. Setelah berbincang-bincang, Bian pun pamit. Dia tidak enak hati jika pulang terlalu malam. Bi, kamu jangan sampai nggak janji ya. Soalnya orang tuaku udah tahu masalah ini. Ucap Ira saat mengantar Bian keluar rumah dari rumahnya. Iya sayang, kamu jangan khawatir. Apalagi orang tua kita udah saling kenal. Aku nggak mungkin berani bikin malu orang tuaku. Jelas, Bian. Ya udah, kalau begitu kamu hati-hati. Iya sayang, terima kasih. Aku pulang dulu. Besok aku jemput ya. Ucap Bian. Sudah mendapat restu dari orang tua Ira, Bian tak sungkan ingin mengantarkan Ira pergi ke rumah sakit sebelum ke bandara. Iya, jawab Ira. Ia pun sudah tidak ada alasan lagi untuk menolaknya. Bian pun meninggalkan rumah Ira menggunakan taksi yang sudah ia pesan sebelumnya. Ia sangat bersemangat karena hubungannya dengan Ira sudah selangkah lebih maju. Meski sebenarnya ada sedikit rasa tidak nyaman karena Intan akan menjadi kakak iparnya. Tanpa diminta pun aku pasti akan menghindarinya. Gumam Bian, ia masih malu jika mengingat dulu dirinya sering mendekati Intan dan sering pula ditolak olehnya. Keesokan harinya, sesuai dengan janji, Bian datang menjemput Ira. Ia datang dengan membawa mobil pribadinya. Saat itu, Bian sudah meminta sopirnya menunggu di bandara untuk membawa pulang mobilnya kembali. Setelah berpamitan dengan orang tua Ira, Bian dan Ira pun pergi ke rumah sakit. Udah sarapan sayang? Tanya Bian. Udah tadi, kamu belum sarapan? Ira balik bertanya. Belum. Tadinya aku pengen sarapan bareng kamu. Ya udah, kalau kamu sudah sarapan, biar aku sarapan di bandara aja. Jawab Bian. Nih, ucap Ira sambil memberikan sebuah kotak makanan pada Bian. Loh, apa ini? Tanya Bian. Aku emang udah sarapan, tapi aku nggak lupa nyiapin ini buat kamu. Jelas Ira. Bian pun langsung tersenyum. Ia sangat senang karena Ira begitu perhatian padanya. Aduh, belum jadi istri aja udah perhatian kayak gini. Apalagi kalau udah nikah nanti. Jadi makin gak sabar. Puji Bian. Udah, nikmatin aja makanannya, jangan gak sabar terus. Ledek Ira. Mau gimana lagi? Emang gak sabar kok. Jadi orang kok gak sabaran. Biarin. Bian tidak malu meski bersikap seperti itu di hadapan Ira. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah sakit. Loh, kamu kok ikutan turun? Tanya Ira heran. Ya aku kan mau nganter kamu sayang.
Sahut Bian percaya diri. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada yang menyapa Ira. Selamat pagi, Dokter Ira. Sapa Arga yang juga baru tiba di parkiran. Arga tidak sadar bahwa pria yang sedang bersama Ira adalah calon suaminya, sehingga ia bisa menyapa Ira dengan santai. Bian dan Ira langsung menoleh ke arah sumber suara. Waduh, kenapa harus ketemu dia di sini? Batin Ira. Ia yakin Bian akan kesal jika melihat Arga. Jangankan melihat, di telepon saja Bian sudah emosi. Apalagi pagi ini Arga terlihat begitu tampan mengenakan kemeja slim fit dengan kacamata hitam yang membuatnya terlihat begitu keren. Tebakan Ira benar. Bian langsung melirik ke arah Ira. Hal itu pun membuat Ira canggung. Pagi dok, sahut Ira kikuk. Ia tidak mungkin mengabaikan sapaan Arga. Bagaimanapun ia harus profesional. Saat itu mereka masih berada di posisi yang sama. Sebab pintu mereka bersebelahan. Arga sendiri masih berada di dalam mobilnya. Ia hanya menurunkan kaca jendela karena Ira berdiri di sebelah pintunya. Ira menutup pintu mobilnya, kemudian ia berjalan ke bagian depan mobil. Bian pun langsung mendekat ke arah Ira saat melihat Arga turun dari mobil. Seolah anak kecil yang khawatir mainannya diambil orang. Sayang, temenin aku makan ini dulu yuk. Kan kamu udah capek bikinin sarapan buat aku. Jadi aku harus makan di depan kamu. Ucap Bian sedikit mengeraskan suaranya agar pria itu mendengar. Ira mengerutkan keningnya, sebab Bian terlihat sengaja melakukan hal itu karena ada Arga. Arga yang mendengar pun melirik ke arah mereka. Ia dapat menebak siapa pria yang sedang bersama Ira. Ira sendiri malu karena Bian telah terlihat norak. Iya, Bi, jawabnya. Ini calon suaminya ya? Tanya Arga saat melintas mereka. Ia sengaja bertanya seperti itu agar tidak malu. Padahal sebenarnya Arga pun tidak nyaman berada di posisi seperti itu. Iya, saya Bian, calon suami Ira. Jawab Bian sambil mengelurkan tangannya. Wajah Ira merona karena malu akan sikap Bian. Sedangkan Arga tersenyum melihat Bian yang posesif seolah takut Ira diambil olehnya. Arga, Ucap Arga sambil menjabat tangan Bian. Oke, kalau begitu saya duluan. oke kalau begitu saya duluan. Sampai bertemu di ruangan dok. Ucap Arga. Ia seolah ingin meledek Bian dengan menunjukkan bahwa dirinya akan menghabiskan waktu lebih banyak dengan Ira. Iya dok, silahkan. Sahut Ira. Arga pun berlalu. Ia berhasil membuat Bian panas. Meski Bian bangga bahwa dirinya telah dikenal sebagai calon suami Ira, tetapi ia melihat Arga tidak peduli akan hal itu. Oh, jadi itu senior kamu? Tanya Bian. Iya, kenapa? Ira balik bertanya. Norak. Cibir Bian. Ira mengerutkan keningnya. Hah? Nggak salah. Perasaan dari tadi yang norak itu kamu deh. Balas Ira. Dia langsung menoleh ke arah Ira. Kok kamu jadi belain dia sih? Tanyanya. Ia kecewa karena Ira malah membela Arga. Ya aku cuma menilai secara objektif. Kenapa sih kamu gak bisa bersikap cool? Gak seharusnya kamu bilang kalau kamu calon suami aku. Juga dia udah tahu, Bi. Oh, jadi kamu malu punya calon suami norak kayak aku? Tanya Bian kecewa. Ira tidak menjawabnya. Ia memang malu, tetapi Ira tidak sampai hati untuk melukai hati Bian. Ia yakin bahwa Bian akan terluka jika dirinya berkata jujur. Udah, kamu jangan kebanyakan overthinking. Dengan sarapan dulu biar gak oleng. Ucap Ira sambil menarik tangan Bian. Ia tidak ingin Bian semakin uring-uringan. Sayangnya, meski Bian seperti itu, rasa cinta Ira terhadapnya tidak berkurang sedikit pun. Ia paham Bian seperti itu karena sangat mencintainya. Begitulah cinta. Bukan masalah keren atau norak, karena sekalipun tidak akan membuat seseorang berpaling jika tak mampu menyentuh hati.
Ira dan Bian berjalan menuju ke taman. Kemudian mereka duduk di salah satu kursi yang ada di sana. Kamu tunggu dulu ya, aku mau ke sana sebentar, ucap Ira. Mau kemana? Tanya Bian sambil mengerutkan keningnya. Mau beli minum buat kamu, sayang, ucap Ira gemas. Sambil mencubit pipi Bian, Bian pun tersenyum. Ya udah, jangan lama-lama ya. Sahut Bian. Ira pun berlalu. Bian yang sudah mengenakan seragam sakti itu pun membuka kotak makan yang telah disiapkan oleh Ira. Ia tersenyum saat melihat ada gambar hati yang dibuat oleh calon istrinya itu. So sweet banget sih. Gumam Bian, ia sampai tidak tega untuk merusaknya. Namun kemudian ia pun menikmati makanan tersebut dengan lahap. Melihat ada pria tampan dan gagah sedang makan di taman, banyak pasang mata wanita yang memperhatikannya. Bian pun tidak sadar akan hal itu. Sebab ia fokus pada makanan yang ada di hadapannya. Enak banget masakannya. Bisa-bisa kalau udah nikah nanti, aku jadi gemuk nih. Gumam Bian sambil tersenyum. Ia membayangkan bagaimana dirinya dibuatkan makanan setiap hari oleh Ira. Udah, cepetan makannya, ucap Ira sambil duduk di samping Bian. Loh, kenapa? Tanya Bian heran, sebab ia masih ingin berlama-lama dengan Ira. Di sini banyak lalat, ucap Ira sambil melirik ke arah para wanita itu. Masa sih? Perasaan dari tadi aku nggak lihat ada lalat deh. Bian semakin tidak paham. Ira yang kesal pun langsung menyuapkan makanan itu secara penuh makanan ke mulut Bian. Udah, jangan banyak omong, ucapnya ketus. Ia tidak sadar bahwa ternyata sikapnya tak berbeda jauh dengan Bian. Sama-sama norak dan cemburuan jika ada yang mengincar pasangannya itu. Ya ampun, kamu nyuapinnya barbar banget. Yang romantis dikit dong, sayang. Ucap Bian dengan mulut yang penuh. Shh, kamu gak boleh sambil ngomong. Udah, kunyah dulu dan telan dulu aja makanannya, ucap Ira. Kamu udah kayak ibu aku aja. Canda Bian. Biarin. Ira tak peduli meski disebut sebagai ibu. Yang terpenting saat ini adalah Bian segera pergi dari tempat tersebut. Lagian kamu tuh ngapain sih pakai baju ketat begini? Tegur Ira. Ia sebal karena seragam Bian cukup ketat. Saat itu Bian mengenakan pakaian PDH yang mencetak tubuhnya dengan sempurna dan membuat siapapun ingin memeluknya. Ya kan ini udah jam kerja aku, sayang. Nanti sampai markas juga aku langsung kerja. Ini kan pakaian dinas. Jelas Bian, padahal ia sengaja mengenakan seragam itu untuk pamer jika bertemu dengan saingannya. Ternyata usaha Bian tidak sia-sia. Tadi ia sudah bertemu dengan Arga. Namun sayang, Arga tidak kalah keren darinya. Meski hanya mengenakan kemeja yang lengannya digulung dan celana slim fit berwarna krem. Kamu kalau kerja satu ruangan sama dokter tadi? Tanya Bian. Hah, dokter Arga? Ira balik bertanya. Iya, emang siapa lagi? Bian kesal karena Ira pura-pura tidak paham. Oh iya, jawabnya. Berdua. Tanya Bian lagi sambil menahan nafas. Bersambung. See you tomorrow.